Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal alamin. Nah, seperti biasa kita melanjutkan hafalan surah pendek terlebih dahulu ya. Kelas ini hafalannya sampai surah apa? Az-Zalzalah. Baik, kita bacakan bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Bagus ya. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Anissa. Hadir? Baik. Dahlia. Ya. Depi. Coba itu dirapihkan dulu ya bangkunya. Ya. Karina. Itu kerudungnya rapiin ya. Muhammad. Ya. Nina. Baik. Nah, semuanya ada 30 orang ya? Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan senantiasa melindungi kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, perkenalkan, nama saya Witri Dalimah. Saya merupakan guru mata pelajaran akhlak. Di sini kalian bisa memanggil saya Ibu Witwit. Nah, tema yang akan dibahas kali ini yaitu makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru serta empati terhadap sesama. Nah, coba Ibu mau tanya, apa sih hormat dan patuh itu? Ada yang bisa jawab? Ya. Ya, tuh. Jadi, hormat dan patuh itu merupakan sikap atau perilaku menghargai, baik itu kepada kedua orang tua, baik itu kepada guru, atau sesama dan yang lainnya. Nah, sekarang mari kita amati dengan seksama gambar berikut ini. Ada yang tahu gambar apa itu? Ya, betul ya, bahwa gambar tersebut merupakan gambar orang-orang yang kurang mampu dan orang-orang yang saling tolong-menolong. Nah, terkait dengan empati, empati merupakan keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, pikiran yang sama dengan orang lain. Nah, dengan istilah lain, empati merupakan kemampuan seseorang untuk menyadari diri sendiri atas perasaan orang lain dan bertindak untuk membantunya. Nah, empati ini sangat disukai oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empati ini juga sama dengan perasaan iba atau kasihan terhadap orang lain yang sedang terkena musibah. Nah, dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'du. Yang artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lainnya bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Nah, hadis ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita semua untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Apabila ia sakit, kita juga merasakan sakit, dan apabila orang lain merasakan bahagia, kita pun harus ikut bahagia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat murka kepada orang-orang yang sombong dan kikir serta egois. Nah, perilaku empati ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih untuk mengorbankan milik sendiri. Yang keempat, berusaha untuk membahagiakan orang lain. Nah, contoh sederhananya, misalkan Depi itu adalah tetangganya Karin. Nah, Depi melihat Karin bahwa belum makan seharian. Nah, di situ muncul rasa empati dalam diri Depi sehingga ia bertindak untuk membantunya dengan memberi Karin makan dan memberi dia minum. Nah, itu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lalu contoh yang lainnya, jika kita melihat orang lain yang sedang repot dalam membawa barang misalnya, kita berusaha untuk membantu meringankan bebannya tersebut dengan cara membawakan sebagian barangnya. Nah, itu contohnya. Lalu empati ini sangat penting untuk ditanamkan dalam diri kita dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan apa itu empati, pentingnya empati, dan contoh perilaku dari empati, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, dan kalian harus menjawabnya. Siapa yang menjawab, Ibu akan kasih poin ya. Nah, siapakah yang bisa memberikan contoh lain dari contoh-contoh yang Ibu sebutkan tadi dari perilaku empati? Coba, siapa namanya? Ya, betul ya. Nah, paham sampai sini? Baik, sekarang Ibu akan bertanya, siapakah orang yang dekat dengan kita dari sejak kita lahir? Betul, tentunya kedua orang tua kita. Mereka adalah orang yang membawa kita ke dunia dengan izin Allah. Tentu begitu besar jasa mereka bagi kita, sehingga jasa mereka tidak dapat terhitung oleh kita, yang mana mereka telah mengurus kita dari kecil sampai sekarang, merawat kita, memenuhi kebutuhan kita, dan senantiasa memberikan kasih sayang untuk anaknya. Sehingga kita sebagai anak wajib untuk berbuat baik kepada keduanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel
janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, di sini menegaskan kepada kita agar sekali-kali tidak mengecewakan mereka. Nah, perilaku menghormati kedua orang tua dapat dilakukan dengan cara yang pertama. Jika keduanya masih hidup, kita dapat memperlakukan keduanya dengan baik, membantu pekerjaannya, bersikap sopan dan santun, dan menghargai mereka, mengikuti nasihatnya. Perlu diingat, nasihat di sini yang harus kita ikuti adalah nasihat yang baik. Nah, jika keduanya sudah meninggal, sudah sepatutnya kita sebagai anak untuk mendoakan mereka supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Coba ada yang tahu doanya? Ya, betul ya. Kita baca bersama-sama. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah memeliharaku sedari kecil. Nah, lalu selain kita diperintahkan untuk menghormati kedua orang tua, kita juga diperintahkan untuk menghormati guru. Nah, kita harus berbuat baik kepada guru karena guru itu merupakan orang yang telah membimbing kita, yang telah memberikan ilmu kepada kita sehingga kita paham akan ilmunya tersebut. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kami dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, cara berbakti kepada guru ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengucapkan salam apabila ketika kita bertemu. Yang kedua, memperhatikan mereka apabila kita sedang diajak bicara, atau memperhatikan guru saat sedang menerangkan pelajaran. Lalu yang ketiga, rendah hati, sopan, dan menghargai beliau. Lalu melaksanakan nasihatnya jika itu baik. Dan yang terakhir, yang sering kita sepelekan, bahwa kita harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru dengan rasa tanggung jawab dan penuh keikhlasan. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Kelompoknya berdasarkan jajaran ini ya, tempat duduk ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, coba kalian diskusikan, lalu uraikan apa saja perilaku hormat kepada kedua orang tua dan hormat kepada guru. Coba kalian uraikan contoh-contoh perilakunya. Silahkan kalian diskusikan. Nah, agar tidak bosan, mari kita sama-sama renungi video berikut ini. Ayah dan bunda, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukan rasa sakit yang mendera.
apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Allah. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Allah. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbana, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan indah tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka, selamatkan mereka. Nah, cukup sedih bukan? Semoga video tersebut dapat menyadarkan kita akan pentingnya untuk menghargai dan menghormati mereka. Nah, alhamdulillah setelah tadi Ibu mengamati berjalannya diskusi, bagus-bagus ya, sangat komunikatif, tetapi untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi keaktifannya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini paham? Cukup? Baik, Ibu tegaskan sekali lagi bahwa pentingnya menanamkan sikap empati dalam diri kita dan senantiasa menghormati dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, yang mana di sini kita harus senantiasa membantu mereka, meringankan beban mereka, dan membuat mereka bahagia atas kehadiran kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan urusan kita semua dan senantiasa memudahkan kita
untuk menerapkan perilaku empati, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini, bahwa pentingnya untuk merasakan keadaan atau perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Jika mereka sakit, kita merasakan sakit. Jika mereka bahagia, kita pun harus tentunya ikut bahagia. Nah, untuk tugas hari ini, Ibu berikan tugas rangkuman ya. Kalian di rumah nanti merangkum materi yang telah dipaparkan Ibu dan hasil diskusi kalian tadi mengenai makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama. Dikumpulkan minggu depan ya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan dari diri Ibu pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.